Kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Sama barang-barang yang ada. Satu ini bangku punya kamu juga. Iya, ini bangku. Ini bukan buat usaha sih, ini cuma di rumah doang aksesoris. Iya. Kasur yang belum masuk. Ini kalau kasur belum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan di sini agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. Bingung ini mau dijual atau tetap dipertahanin tuh masih. Dan cowok yang hamilin dia itu udah kabur. Papi kok di sini? Papi, aku perhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring ini gini ya. jumlah sudah dari SMA kelas 2 sampai sekarang masih berkarya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir hari baru procot lahir, itu kelihatan banget aura apa ya, aura cintanya itu, aura artisnya itu ada. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang. Saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Perasaan kemarin gak gini deh ya pas kita lihat bapaknya Aura gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kalau memang apa yang dilakukan kemarin itu bertentangan dengan hati nurani, harus disampaikan ketika terjadi diskusi begitu. Jangan sekarang ngomong di belakang. Kalau tidak suka dengan Kang Deddy begitu ya, ya semua dari Kang Deddy itu atau statusnya sebagai gubernur itu ya kita tidak suka, termasuk iuran atau sumbangan yang diberikan beliau kemarin kepada anda begitu kan. Seharusnya itu juga tidak diterima. Tapi kok sekarang ceritanya berbeda begitu ya. Kau ini sekarang sedih, nangis dan sebagainya. Ngedrama saya bilang ya. Tapi sebenarnya ini bermula memang kan terjadi video yang viral juga dari pihak Aura, maaf ya, di situ sehingga harus diklarifikasi juga dengan secara video. Tapi intinya di situ adalah seharusnya permohonan maaf karena Anda menempati tanah yang bukan milik Anda begitu. Pak, saya coba beberapa sisi saja, tapi singkatnya begini. Seorang remaja itu berbicara kepada orang yang lebih tua. Anak bicara kepada yang lebih tua, ataupun saya saja Mbak, mohon maaf. Saya bicara yang kepada orang yang lebih tua. Siapapun dia, saya bicara dengan adab. Saya bicara dengan akhlak. Saya menghormati karena usianya yang lebih tua. Bagaimana juga pengalamannya akan lebih dulu, lahirnya lebih dulu Mbak. Maka saya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Orang yang tua harus menyayangi orang yang lebih muda. Kan begitu.
ya, etika norma di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh saudari kita ini, remaja kita ini menurut saya kurang tepat secara etik dan adab. Karena yang dia hadapi adalah pemimpin yang harus dia melaksanakan tugas ya sesuai dengan aturan negara, konstitusi untuk kemaslahatan banyak orang. Ya, sedangkan dia tidak mengaca nih misalkan, atau maaf ya, remaja itu kan anak di bawah umur misalkan, di bawah 18 tahun. Tandanya dalam pengasuhan orang tuanya. Ini salah orang tua loh. Orang tua harus mendidik adabnya bahwasanya nak, kita tinggal di tempat yang salah. Tapi selama kita belum ada, ya udah kita tinggal di sini. Tapi suatu waktu kita dibongkar atau digusur, kita harus siap keluar. Ini harus dipahami juga oleh orang tuanya. Ya, jangan akhirnya itu sebagai prestasi seolah-olah, padahal ini bukan. Ya, karena mereka ini kan tinggal di bantaran sungai, bahkan tinggal di atas sungai, gitu loh. Ya sudah jelas undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada, gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti ini seharusnya orang tua dari remaja tadi untuk bisa mereview, ya, harus mengajari lebih baik cara-cara beradab, ya, kepada siapa dia bicara, kepada lalu apa konteksnya. Jangan sampai akhirnya seharusnya kita menyampaikan suara tetapi tidak menjadi baik. Ini loh, Kang Deddy itu di dalam medianya itu menggusur, itu menghitung kerahiman. Itu sudah ada prosedural yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi. Itu pendataan, diberikan waktu, silakan kalau untuk membongkar sendiri, kami siapkan armada, contoh. Ya, kemudian misalkan sekali lagi nih, karena saya dengar di media seperti itu, untuk bangunan ada ganti kerahiman bahasanya. Ingat ya, 10 juta misalkan satu bangunan. Ini kan bentuk kepedulian negara kita, dan hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ya kamu kan udah salah. Kalau misalkan yang dilakukan kebijakan seorang pemimpin daerah itu salah, maka saya yakin mayoritas rakyat akan menolak. Ini kan semua rakyat, mayoritas dari rakyat Kabupaten Bekasi, kota Kabupaten Bekasi ini mendukung. Karena memang ini yang senyatanya harus dilakukan. Nah ini yang harus kita review ya terkait remaja kita kemarin itu. Nah itu sebetulnya pendapat dari ahli yang luar biasa begitu. Walaupun beliau juga, mohon maaf, soalnya tinggi apa segala macam, beliau juga masih melihat dengan siapa dia berbicara. Dan dalam pembicaraan juga yang diutamakan adalah etika. Itu sebetulnya. Dan apa yang disampaikan tadi sebetulnya video yang viral tentang Aura langsung dirujak oleh netizen. Yang menarik juga untuk kita reaksi sebetulnya. Ini dia. Aku tuh terus terang kasihan sama warga Jawa Barat ketika melihat video ini. Sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau Pak nggak bela Papa, bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Aku kecewa karena bapak nggak belain anak bapak. Apalagi melihat bapak, ibu, dan anak ini setali 3 uang. Bener kan? Ada cara yang paling mudah, Pak, bagaimana mendukung pendapat anak bapak ini, Pak. Bapak berdiri, bapak bilang, Kang Deddy, saya mohon maaf, sepertinya saya dan keluarga harus segera meninggalkan rapat ini. Terima kasih atas undangannya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bapak ambil istri sama anak keluar dari situ, Pak. Kenapa, Pak? Bapak nggak lakukan? Karena Bapak takut kehilangan 10 juta per bulan. Karena aku juga baru dapat informasi, ternyata Bapak dan keluarga itu bukan KTP Jawa Barat. Sebenarnya Bapak dan keluarga itu tidak berhak mendapatkan bantuan yang sama seperti sesama warga Jawa Barat. Tapi, karena alasan kemanusiaan, makanya Bapak masih dipertimbangkan. Padahal, Pak, uang yang Bapak dapatkan itu adalah dari pajak warga Jawa Barat. KPAI mengkritik KDM atau Kang Deddy dalam menegur si Aura. Katanya karena si Aura ini masih anak-anak, jadi dia punya hak untuk berbicara. Nih, tadi gue bacanya di sini nih ya, kalian lihat aja. Tadi gue bacanya benar-benar di sini, terus gue cari ke Google. Gue mau tanya ini buat KPAI ya, emang usianya Aura itu masih terbilang anak-anak ya? Anak-anak mana yang ikut acara Take Me Out, Pak? Anak-anak mana yang ikut acara ajang cari jodoh walaupun itu settingan gitu? Serius, emang anak 20 tahun itu masih kategori anak-anak gitu, Pak? Menurut saya ya, Bapak KPAI gitu ya, mending Bapak ngurusin anak-anak yang di lampu merah gitu, Pak, daripada ngurusin anak-anak begini, Pak, yang 1 juta aja dibilang doang gitu, sedangkan orang tuanya tuh tinggal masih di bantaran sungai yang mau digusur. Tanya anak-anak, tapi anak-anak masa iya ikut iklan pinjaman uang gitu, Pak?
Emang kalau anak-anak 17 tahun, 18, 19, 20 itu masih anak-anak, Pak. Kalau 17 masih anak-anak, kenapa boleh dikasih SIM, dikasih KTP gitu, kenapa boleh, Pak? Kan masih Kemarin anak-anak. udah gini ya. Berarti harusnya dikasih kitas, Pak, bukan KTP. Giliran si Aura begitu ditegor ya, KDM-nya, Kang Dedinya ditegor gitu ya. Giliran ada kejadian anak-anak di lampu merah atau ada anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, nggak diurusin. Emang Bapak nggak dengar ya kalau si Aura itu lagi proses mau tes di Universitas Indonesia gitu, Pak? Masa iya anak mau kuliah masih kehitung anak-anak, Pak? Anak-anak punya hak berbicara, Pak. Hak berbicara itu jangankan untuk anak-anak, Pak. Untuk kita semua itu punya hak untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat. Tapi selayaknya orang tua itu juga harus memberikan bimbingan bahwa berargumentasi yang benar itu harus disampaikan dengan bahasa yang benar, dengan mimik wajah yang benar, dengan nada yang benar, dengan konotasi bahasa yang benar. Dan berargumentasi itu harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan belajar. Berargumentasi itu juga harus didasari dengan pemikiran, penglihatan yang objektif, juga dengan pemikiran yang diplomatis, Pak. Bukan hanya untuk mengejar keinginannya agar terpenuhi. Keinginan untuk wisuda, untuk foto wisuda, untuk perpisahan itu terpenuhi. Gimana sih ini Bapak-Bapak Komisi Perlindungan Aura Indonesia? Nggak ngerti saya, Pak. Aura yang udah mau masuk kuliah aja masih dibilang anak-anak, mau masuk Universitas Indonesia masih dibilang anak-anak, bebas berbicara. Lah saya udah janda anak satu, masih remaja kali saya, Pak ya. Lagi pula Kang Dedi itu bukannya benar ya, Pak? Tempat tinggal aja susah, gaya-gayaan mau wisuda. Rumahnya itu udah mau digusur loh, Pak. Udah nyaris bener-bener nggak punya tempat tinggal lagi tuh kalau digusur, Pak. Masa iya masih mikirin wisuda? Ya udahlah, suka-suka Bapak KPAI aja. Namanya kita beda kepala ya, Pak. Namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya POV-nya masing-masing. Ya udahlah, Pak, suka-suka Bapak KPAI aja. Saya tetap setuju dengan Kang Dedi. Berarti orang miskin nggak boleh bahagia, orang miskin nggak boleh seneng. Yang boleh seneng orang-orang kaya aja. Kalau ada statement orang miskin jangan banyak gaya, bukan berarti orang miskin nggak boleh bahagia. Banyak gaya itu dalam artian kita sudah tahu kita tinggal di rumah yang ilegal, kita sudah tahu tanah yang kita tinggali ini milik negara, terus rumah kita juga ada di deket kali, di pinggiran kali. Jelas-jelas itu rumah dibangun secara ilegal, bukan tanah milik pribadi. Kalau kita sudah tahu, kita tinggal aja masih susah, rumah aja nggak punya, buktinya tinggal aja masih di tanah yang milik negara tanpa izin. Itu berarti apa? Berarti kita bukan orang punya. Kita nggak punya uang untuk beli rumah, sekedar ngontrak di tempat yang bener. Kenapa harus mementingkan gengsi yang nggak seberapa itu, yang katanya untuk kenang-kenangan? Jadi selama 3 tahun kamu SMK, itu kamu tidak punya kenang-kenangan dengan teman-temanmu. Kenang-kenangannya hanya sekedar wisuda yang 1 hari, nyewa baju, make up, bayar 1 juta. Tuh, uang 1 juta itu bisa kamu gunakan untuk kepentingan keluarga kamu, untuk makan, untuk sewa kontrakan kayak. Udah syukur rumah yang digusur itu diganti rugi sama negara, bukan ganti rugi, dikasih uang sama pemerintah. Padahal kamu tinggal di situ secara ilegal karena tanah itu bukan punya kamu. Jadi sewaktu-waktu kapanpun negara membutuhkan, ya kamu akan tergusur, sayang. Bahagia itu hak semua orang. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua berhak untuk bahagia. Bahagianya itu adalah ketika kita bisa bersyukur. Kalau kita hidup aja ngutang kesana kesini, di mana letak kebahagianya itu? Di mana? Yang ada dikejar-kejar utang. Gak ada itu bahagia-bahagia. Saya akan usahain semuanya untuk anak saya, walaupun itu ngutang-ngutang. Hidup dikejar utang terus itu tuh gak enak. Bahagia itu ketika kita punya uang berapapun, kita merasa cukup, kita bisa makan bareng sekeluarga, jalan-jalan, nongkrong di pinggir jalan, kaki lima bareng anak semuanya. Itu kan udah bahagia dengan uang kita yang cukup, uang kita yang seadanya. Kita belikan apa yang memang cukup dibelikan dari uang yang kita punya. Bukan ngutang, bukan memaksakan gengsi yang sebenarnya nggak perlu. Kedengarannya menyakitkan gitu. Mungkin akan ada orang yang tersindir dengan kata-kata gue, tapi percayalah kata-kata ini tuh bukan kalimat untuk bikin kalian sakit hati. Enggak. Ini tuh kalimat untuk menyadarkan bahwa bedakan orang yang banyak gaya, kemakan gengsi, sama orang yang bersyukur, orang yang bahagia sama hidup yang dia punya. Banyak banget gue temuin orang-orang yang biasa aja, hidupnya pas-pasan, tapi dia bahagia karena dia bersyukur. Dia nggak punya utang, dia nggak punya cicilan, hidupnya berjalan dengan sesuai apa yang dia mau. Gue harus kayak gini nih, wah temen gue beli itu, gue harus beli itu, walaupun gue ngutang-ngutang. Gak ada, itu dia bahagia berarti. Kalau lo ngikutin gengsi, keuangan lo yang pas-pasan, itu bukan bahagia. Itu tuh nyusahin diri sendiri. Kalimat kayak gini tuh jangan dibikin sakit hati. Udah dibikin sadar diri aja. Oh berarti gue sama ini kayak gini nih. Oh berarti gue gak boleh nih kayak gini. Gitu loh. Aura cinta, perpisahan 1 juta doang. Anda saya nobatkan menjadi duta perpisahan. Lebih tepatnya bukan
bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Wih, aku yakin ya. Dek Aura Cinta ini pasti sultan. Yakin aku kalah Bang Firdaus Wibowo. Bayangkan 1 juta untuk perpisahan, dibilang dia doang. Waduh, nggak tahu lah dia gimana susahnya nyari duit zaman sekarang ya. Dek Aura Cinta ini pasti rumahnya besar kali kan sultan, ya kan? Dan pastilah rumahnya nggak mungkin di atas tanah negara, pasti tanah pribadi. Dan selain keyakinanku ya Dek Aura Cinta ini sultan, dia ternyata juga artis papan atas guys. Ternyata artis iklan pintu dejol. Terus sering main sinetron, jadi ya pasti sudah banyak pendapatan lah ya kan. Tapi kenapa pas ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi masih minta uang perpisahan sama mamanya? 1 juta doang pula itu kawan. Kalau Dek Aura Cinta mau kumpul-kumpul kenangan perpisahan, bagus jalan ke Jakarta ya, nongkrong di Senopati. Katanya sultan gaya hidupnya mau perpisahan kumpul-kumpul ya kan, kayak anak-anak Jaksel. Ya tanggung jangan di sono. Sini Senopati sekalian ya kan. Langsung ke Holy Wings ketemu Bang Hotman Paris. Halo Prof. Prof ini udah nonton belum cuplikan yang ini nih? Kasih orang miskin aja. Ya, lu kan miskin kan? Ya, ini orang kaya. Kan ini harus dibenerin jangan pikir gini. Anak ibu kalau model dari kayak aku. begini. Ya anaknya sendiri Ini harus yang dibenerin. ngomong. Rumah nggak punya. Ya kan? Sekarang kontrak udah punya kontraknya. Iya masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Dengerin sampai habis. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada Satpol PP datang. Ya, cuma pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Bibi, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau bermasalah itu sih kan, Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, Saya saya balik. miskin. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Yang aku Orang miskin itu sendiri. prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Nah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat kontrak? perlu. Kalau Ibu buat kontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu. Mau secerdas apapun kita, mau setinggi apapun IPK kita, atau mau sebanyak apapun pengetahuan yang kita kuasai, kalau kita ngomong dengan nada yang sombong, orang nggak akan ada yang suka. Tapi kalau kita humble, orang akan respect. Nih kalian lihat aja sendiri aura mukanya ketika ngomong sama Kang Deddy Mulyadi. Aura songongnya tuh kelihatan kuat banget. Sok-sokan ngomong soal keadilan, padahal dia sendiri itu nggak adil sama orang tuanya. Gimana enggak? Kalian lihat aja. Kelihatan banget kalau dia itu lebih dominan daripada kedua orang tuanya.
Kalau misalnya keinginannya nggak diturutin tuh dia bisa ngamuk, mungkin dia bisa marah-marah, dan itu kayaknya orang tuanya tuh takut banget sama dia. Orang di mana-mana seneng, study tour dihapus, wisuda-wisudaan dihapus, dia malah tantrum. Nggak berasal dari keluarga kaya tapi gayanya selangit. Yang namanya karakter itu susah diubah, karena udah kebentuk dari kecil. Dia ini udah dari kecil udah terbiasa apapun yang dia mau itu selalu harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia bakalan ngamuk, bakalan marah-marah sama orang tuanya. Makanya orang tuanya itu harus selalu nurutin apa yang dia mau. Walaupun susah, walaupun misalnya nggak ada duit, orang tuanya itu rela harus minjem sana-sini untuk menuhin apa yang dia mau. Gitu. Nih, kalian lihat potongan video ini. Terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan saya. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta pengiriman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Nah, kelihatan banget kan karakter songongnya itu kuat banget. Maknya aja itu sampai bingung mau ngomong apa lagi, sampai habis kata-kata, cuma bisa liatin dia dengan sambil senyum. Pasrah. Udah tahu salah tapi malah ngotot. Kritis, sibuk protes, tapi yang dia protesin sesuatu yang justru diterima oleh banyak orang. Ini nih definisi dari memukul air malah muka sendiri yang basah. Niatnya pengen maluin orang lain tapi malah malu sendiri. Dengan umurnya yang udah 20 tahun, kan udah bisa bedain mana benar, mana salah, mana yang membebani orang tua, mana yang meringankan beban orang tua. Waktu ditawarin bantuan masih aja gayanya kayak sok-sokan dia nggak butuh bantuan, padahal masih butuh. Tapi gaya bahasanya ngomongnya itu muter-muter, kayak seolah-olah dia nggak butuh. Nggak butuh tapi ujung-ujungnya masih diterima, kan malu sendiri. Apalagi selesai pertemuan itu dia nggak salaman loh sama Kang Deddy Mulyadi. Keren banget nih bocah. Dari segitu sebetulnya videonya ya, drama lagi begitu ya, bener ya kalau kita lihat dari komentar netizen awal begitu ya. Bapak itu sama Aura sama keluarga kan bukan berKTP Jawa Barat, tapi kalau tidak salah Jawa Timur apa Jawa Tengah. Tapi dari Kang Deddy memberikan santunan juga. Ini kan sebenarnya kalau Kang Deddy tidak mau memberikan, ya tidak ada salahnya. Karena pertama menduduki tanah yang bukan miliknya, begitu ya, itu milik negara. Dan kedua, Kang Deddy memberikan santunan, yang dimana santunan itu adalah dari pajak orang Jawa Barat begitu, ya. Dan sekarang buat drama nangis-nangis di sosial media untuk apa? Malah ini perkeruh suasana Pak. Ini saran sih ya, lebih baik minta maaf selesai. Jangan ada drama-drama seperti ini. Malah habis nanti semakin dirujak Pak, ya. Karena netizen Indonesia sekarang ini bukan netizen yang 11 apa 20 tahun yang lalu. Netizen sekarang pinter-pinter Pak, analisanya pinter, terus kemana dia harus berpihak itu pinter. Tapi kalau kita minjem perkataan dari seorang bapak yang luar biasa tadi mengatakan bahwa kalau Kang Deddy salah dalam melakukan atau memutuskan satu kebijakan, pasti dirujak oleh netizen. Tapi kenapa sekarang disanjung, dilulukan? Dia kan karena kebijakan yang diambil Kang Deddy sekarang adalah kebijakan yang tepat gitu. Ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.